Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari Rabu, salam sehat. Opo partuku posisi Tua Dr. Marul Putagal MPD pada pagi hari Rabu ini mengajak kita untuk bernyanyi, berdoa dan membaca firman Tuhan. Puji Matuhata yang dideta nomor 165 ayat sada taba obat Nabasado roham diau. Nabasado roham dia, O Yesus Tuhaki di huton hoa tunada membuat roh aki. O Yesus satangi honor sudinajat pada lam ias bahen rohakon asa sai sonang af. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang kami agungkan, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa surgawi, terima kasih atas kasih karunia-Mu Tuhan, yang telah membangunkan kami dari tidur kami, yang memberikan nafas kehidupan, memberikan kesehatan. Bapa surgawi, berilah hikmat pengertian yang luar biasa daripada Tuhan, agar kami dapat membaca, mendengar, serta merenungkan dan melakukan firman-Mu. Bapa surgawi, ampuni kami Tuhan atas dosa dan kesalahan kami, agar kami layak membaca, mendengar, dan melakukan firman-Mu. Terpuji termulialah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara, saudari, sahabat terhormat terkasih, marilah kita baca firman Tuhan dari Nats Alkitab yang tertulis dalam Yesaya 65 ayat 25. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan. Dalam bahasa Inggris dikatakan, the wolf of the lamb will feed together, and the lion will eat straw like the ox, but this will be the serpent food. They will neither harm or nor destroy on all my holy mountain. Thus reading the word of God. Amen. Dalam bahasa Batak dikatakan, gopul dohot anak ni biru-biru marsaro macapal. Jala siaga manggagat ulahi. Jala singa manggagat panabian songon lubu. Jala uluk namar hanguluhon orbuk. Dangbe macalahi manang mangago disadok dolokku nabadia ninna Jehovah ido sahatna. Martua ruakana tu mangion hatani dibata jala nopiopsa. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat terhormat terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan yang baru kita baca dari Nats Alkitab pada pasal 65 ayat 25 ini mengatakan, marilah kita bekerja sama. Mengapa hal ini dinubuatkan, ditampakkan, diperlihatkan dari Nats Alkitab atau firman Tuhan yang mengatakan serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Yang pada hakikatnya kalau serigala adalah musuh bebuyutan, atau dikatakan domba adalah makanan lezat bagi serigala. Namun dikatakan dalam firman Tuhan ini, serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Luar biasa. Firman Tuhan mengisyaratkan, firman Tuhan menubuatkan bahwa serigala yang pada pikiran nalar manusia tidak akan mungkin terjadi. Tetapi firman Tuhan sudah bersabda. Tuhan sudah menyatakan bahwa serigala dan anak domba hidup bersama makan rumput. Berarti kita harus berpikir, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Walaupun pada hakikatnya bahwa lembu atau anak lembu adalah makanan lezat bagi serigala, tetapi Tuhan mengatakan akan bersama-sama. Dan kemudian dikatakan singa, kita lihatlah begitu kejamnya kadang-kadang singa akan makan jerami seperti lembu. Kita lihat kalau nalar manusia ini mana mungkin. Tapi jawabnya, tiada yang tak mungkin bagi Allah Bapa di surga. Segalanya bisa terjadi. Dan dikatakan ular akan hidup dari debu. Yang pada hakikatnya ular selalu mengintai hewan-hewan yang dimakan. Sering dikatakanlah ular adalah karnivora. Bahkan manusia bisa ditelan hidup apabila ularnya sudah besar. Kita lihat di media, kadang-kadang ular piton menelan, manusia menelan, lembu menelan hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Karena apa? Dia mampu mengeluarkan racun, lalu mulutnya bisa menganga dan perutnya bisa membesar seperti karet. Lalu dikatakanlah di akhir firman Tuhan, tidak ada yang akan berbuat jahat atau berlaku busuk segenap gunungku yang kudus. Inilah firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan tidak adalah yang berlaku jahat dan tidak ada yang hidup berbuat jahat dan berlaku busuk. Tidak ada lagi yang merasa dengki, benci dan sebagainya. Maka kita akan berharap jika Tuhan datang yang kedua kali pada Maranatha, maka semuanya ini akan terwujud. Dan inilah sebenarnya yang kita harapkan. Kita akan berdamai satu dengan yang lain. Lalu makhluk-makhluk di sekitar kita tidak lagi mengintai kehidupan daripada kita, sehingga kita dapat berjalan dengan baik. Demikian juga di dalam kehidupan. Tidak ada lagi manusia yang saling membenci, tetapi saling menyayangi, selalu hidup dalam kasih. Mengapa demikian? Karena Tuhan tidak ingin manusia itu saling membenci, saling mendengki, saling berbuat jahat, tetapi Tuhan menginginkan manusia itu saling berbuat kebaikan, menjauhkan segala perangai yang menimbulkan kebusukan, kedengkian. Oleh sebab itu, marilah kita renungkan firman Tuhan ini yang pada pikiran manusia tidak akan mungkin terjadi, tetapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Tuhanlah memberkati kita sehingga apa yang disabdakan untuk pagi ini
kiranya kita dapat mengimani dan membawa di dalam hati kita sehingga kita bertekun untuk melakukan firman-Nya dan berdoa dan juga serta menjauhkan larangannya. Amin. Kita kembali berdoa. Bapa Surgawi, kami juga pada pagi ini kembali mengucap syukur kepadamu karena firman-Mu sudah bernaung, sudah menggema di dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, sebelum kami mengawali pekerjaan kami di hari Rabu, berkatilah kami senantiasa. Berikanlah kesehatan yang luar biasa daripada Tuhan, sehingga jika kami bekerja tetap kami segar bugar dan dapat melakukannya dengan baik, dan pekerjaan kami bisa kami tuntaskan. Bapa Surgawi, kami bermohon kepadamu, tambah-tambahkanlah rezeki bagi kami pribadi lepas pribadi, bagi sahabat maupun saudara-saudara kami dimanapun berada. Bapa Surgawi, berkatilah segenap keluarga, orang tua, sanak saudara kami dimanapun kami berada. Bapa Surgawi, berkati jugalah Tuhan anak-anak dan cucu kami yang masih kecil, berilah pertumbuhan yang sempurna. Jika sedang duduk di bangku SD ataupun TK, PAUD dan SMP, SMA, bahkan ke perguruan tinggi, Tuhan tolong ajari, bimbinglah mereka sehingga mereka dapat mempelajari pelajarannya dengan baik, sehingga memiliki hikmat pengetahuan yang daripada Tuhan. Bapa Surgawi, jika ada anak dan cucu kami dimanapun berada yang sudah tamat daripada perkuliahan, tunjukkanlah pekerjaan. Bapa Surgawi, jika ada yang sedang menunggu jodoh, tolonglah Tuhan, tunjukkanlah jodoh yang dapat membahagiakan kehidupan mereka sehingga orang tua pun ikut berbahagia dan ikut bersuka cita. Bapa Surgawi, jika ada saudara-saudara kami, sahabat kami yang berulang tahun pernikahan, yang sudah menikah pada hari ini genap berumur, untuk itu Tuhan tambahkanlah kesehatan agar tetap sehat untuk menikmati hidup kebahagiaan dan kesejahteraan daripada Tuhan. Bapa Surgawi, kami bermohon kepadamu, berilah kenyamanan untuk negara kami, terkhusus Tuhan bagi gereja-gereja yang sedang dibuli atau dilarang orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tolonglah Tuhan, ketuk hati mereka, damaikan hati mereka agar diberi kebebasan untuk beribadah menurut agama kepercayaan masing-masing. Kami tahu Tuhan bisa mengubah sikap, mengubah perilaku setiap insan manusia. Bagaimanapun caranya bisa Tuhan berubah menjadi orangnya, menjadi memperoleh kebaikan. Bapa Surgawi, kami bermohon kepadamu, kiranya Tuhan kabulkanlah pemekaran Provinsi Tapanuli yang telah diidam-idamkan oleh rakyat Provinsi Tapanuli di Bondan Pasoki maupun di perantauan. Secara khusus berilah kekuatan buat Bapak Luhut Binsar Panjaitan, juga untuk Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan wakilnya Maruf Amin. Kiranya Tuhan mengetuk hati dan pikiran Pak Jokowi agar mencabut moratorium sehingga mengesahkan Provinsi Tapanuli yang sejak dulu diperjuangkan dan saat ini dilanjutkan oleh saudara-saudara kami yang duduk dalam panitia. Secara khusus berkatilah Ketua yang lama, Insinyur Chandra Gempang Gabian, bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan kawan-kawannya, dan juga JS Simatubang SHCRGP bersama-sama dengan perangkatnya, sehingga perjuangan kami bisa memperoleh kewujudan terbentuknya Provinsi Tapanuli. Bapa Surgawi, ampunilah kami atas dosa dan kesalahan kami,
agar kami layak menerima berkat dari Tuhan. Terpuji termulialah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Dia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo budaya, Om Swastiastu, maju jua, menjua jua, ahoy, horas. Salam hormat, salam kasih sayang dari Opung Partuko Bosi, Sintua Dr. Marolo Putagal MPD, dan Maria Aritonang SPD. Tuhanlah senantiasa memberkati dan bersama-sama dengan kita. Amin.